Halo guys, nama gue Fani. Halo, perkenalkan nama gue Sai. Guys, kenalin nama gue Anisha. Terlintas di pikiran gue sendiri sih, ini ceramah harus jadi mood booster gue di kala iman gue lagi down. Dan cuman sekedar mood booster gue sih. Dan selebihnya ya sebagai penambahan pengetahuan aja, tapi nggak terlalu mendalam. Karena awal mulanya itu pas ujian sekolah, kaitan sama ujian sekolah nih. Nah, jadi nyari tahu lah gimana sih ilmu-ilmu agama yang ada di media sosial itu gimana. Dan udah dapet hal tersebut, ya menurut saya bagus. Tapi untuk mendalami kayaknya untuk sekarang saya belum. Menurut gue sih ceramah online itu memang ada pentingnya juga. Selain membuka wawasan kita, juga membuat kita tuh ngerti gitu pentingnya agama itu dalam kehidupan sosial itu kayak gimana sih. Mau pengen belajar agama, jadinya orang itu ngejadiin apa yang dia pelajarin itu belum tentu tahu kebenarannya kayak mana. Penerapan yang gue lakuin sih, ya gue tetap nerapin apa yang udah gue dapet dari guru gue dan apa yang udah diajarin ke gue itu secara langsung. Dan untuk yang lain, ya gue menerima tanpa juga mengklaim bahwa mereka salah. Karena kita juga tahu kan sebelumnya bahwa kita agama Islam itu nggak hanya satu mazhabnya, tapi ada 4 mazhab dan semua mazhab itu benar, nggak ada yang salah ataupun benar, nggak ada yang salah dan ataupun nggak ada yang paling benar. Gue cuma kayak berkaitan sama yang dari agama gue nih, agama Islam itu kayak ibadah yang wajib kayak sholat maupun kayak puasa, hal gitu. Kalau yang lainnya sih gue belum sih. Kalau yang jadi kayak cuman baru ngelaksanain hal yang wajib sama sunnah yang beberapa aja. Kalau buat gue cari sharing ke orang-orang terdekat gue tanya ke guru-guru gue, dan dari hasil sharing gue itu, ketika gue udah ngedapetin jawaban yang pasti, baru gue bakal ngelakuin itu dan bakal gue terapin dalam kehidupan gue. Ada sih orang yang sering kali itu cuma melihat dari media sosial aja tentang keagamaan, dan dia tuh mencari informasi itu cuma dari media sosial doang. Jadi kurangnya dia itu dalam berinteraksi dan bertukar pikiran sama orang lain. Gue pernah nemuin nih pas masa sekolah itu ngebikin gue kenal dia dan ngebikin kita orang berteman. Gue sama dia berteman, tapi awal berteman itu dia memang anaknya ramah, terus sopan santun. Tapi rupanya setelah lama gue kenal sama dia itu tuh lebih memaksakan apa pendapat dia yang terkait agama yang dia anut. Nah, kita sama-sama memang agama Islam, gue sama dia memang agama Islam, tapi memang dia lebih memaksakan apa yang dia anut gitu. Ada nemu, bahkan mereka berpendapat dan mengklaim bahwa dirinya itu yang paling benar. Dari kebenaran itu mengganggu banget sih buat kita orang. Anehnya itu kayak lebih memaksakan dan dia lebih kayak emosi atau kesal ketika orang lain tidak sependapat dengan diri. Awalnya tuh kayak orang itu tuh suka berkomunikasi dengan orang lain, dia suka kayak bertukar pikiran. Tapi ketika dia udah mengenal suatu agama yang berlebihan kayak gini, fokusnya tuh hanya tentang agama aja, tanpa dia mau saling bertukar pikiran lagi dan mengenal orang-orang sekitarnya. Ada nih sikap perubahan yang dia tunjukin dan kita ngerasain bahwa dia tuh berubah ketika dia yang semulanya enjoy, sering bergaul, sosialisasi dengan semestinya kita orang bersosialisasi. Nah, ada di satu titik dia itu mengklaim bahwa dirinya itu yang paling benar atas ilmu yang dia dapat dari sosial media. Dari situ timbul nih sikap-sikap yang nggak biasanya dia tunjukin, kayak dia pendiam, kemudian suka sendiri di rumah dan nggak lagi bersosialisasi. Cara dia melarangnya itu lebih ke mainstream sih menurut saya. Kenapa mainstream? Ya dia suka maksa, yang sebelumnya dia yang biasa aja humble, kenapa jadi gini? Dan dari situ sikap-sikap anehnya muncul dan kita nggak nyaman.
Ya sebenarnya sih hal yang harus dilakuin itu ya bertukar pikiran dulu ya. Kalau misalkan dia merasa kalau apa yang dia pelajari dalam media sosial itu benar, ya justru dia harus tahu dulu kebenarannya kayak mana. Terus baru diajarin ke orang lain. Tapi ya gitu juga ke kitanya, gimana sih kita harus menghadapinya juga. Apa kita harus dengerin dulu apa yang diomongin, terus nanyain kebenarannya kayak mana. Nah dari hasil komunikasi itu tadi, kita bisa ngerti nih maksud dan dari tujuan pembelajaran yang kita dapat dari media sosial itu apa. Pernah nih ketemu waktu dia mengklaim bahwa dirinya yang benar, dan ketika saya memberi masukan dia tidak terima, kita sudah saling beradu argumen nih. Tapi di situ saya menghindari namanya argumen. Kenapa? Karena ya kurang faedah dan gak ada manfaatnya ketika kita memberi argumen yang emang benar, tapi dia tuh nggak bakalan nerima loh. Dan kata Imam Syafi'i juga, hindarilah perdebatan. Dari situ ya udah, gue hindarin sih. Gue lebih hindarin perdebatan daripada adu argumen. Bakal gue lakuin mungkin lebih ke arah untuk ngobrol bareng dulu sama dia gimana, terus diskusi. Tapi kalau udah sampai itu gue baru ngobrol bahwa untuk nasihatin dia mungkin lebih ke arah nasihatin. Ya menurut gue sih agama itu benar-benar penting ya dalam kesehatan mental. Kenapa? Agama kan sebagai pegangan hidup juga bagi manusia. Selain itu juga gue sebagai umat Islam itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah dari pedoman hidup itu gue jadi ngerti nih gimana sih cara hidup, cara pikir pandang hidup yang baik, cara menjalani hidup yang baik itu gimana. Jadi menurut gue sangatlah penting sih. Karena dari adanya agama, kesehatan mental itu pasti bakal terjaga dengan baik. Tetap berperan. Bayangin deh, orang yang beragama aja masih bisa kena sakit mental, apalagi orang yang nggak beragama. Gue sih tentu banget nih. Kalau peranan agama itu penting banget buat kesehatan mental, karena pada agama sendiri tuh bisa banget nih buat individu-individu lain bahwa membuat sebuah perasaan tenang nih dalam diri dia, apalagi perihal spiritual yang ada dalam diri dia. Jadi ketika contohnya ketika ada seseorang atau gua sendiri nih berdoa ke Tuhan yang dipercaya itu atau Allah, bahwa ketika gua berdoa itu akan membuat sebuah efek yang tenang bagi dalam diri gua. Itu aja sih. Jadi menurut gua sih penting banget. Menurut gue sendiri, ngomongin tentang gangguan yang masuk ini atau yang terlibat ini adalah jenis gangguan fanatisme sih. Karena orang yang sering kali masuk ke dalam fanatisme itu orang yang sering kali mendalami tentang arti penting agama. Dan ketika mereka terlalu mendalami arti penting agama itu, mereka kayak enggak peduli gitu tentang pendapat orang lain. Mereka lebih fokus ke pendapat mereka sendiri juga. Dan mereka juga kurang bertukar pikiran sih sama orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mungkin lebih ke arah fanatisme ya dari orang tersebut, karena dia memaksakan sebuah pandangan atau pemikiran dia ke gua sendiri gitu. Jadi lebih ke arah fanatisme sih menurut gua. Menurut gue ini termasuk gangguan dari fanatisme, dimana ketika seseorang itu mengklaim bahwa suatu kepercayaan yang dia anut itu benar dan tidak mau mendengarkan orang lain ketika diberi masukan. Ya penanganan yang harus dilakuin itu pertama itu komunikasi dulu. Ya baik lo harus komunikasi sama orang terdekat lo kalau memang lo susah buat komunikasi sama orang-orang jauh, atau mungkin kalau misalkan dia tuh orangnya percaya sama psikolog dan dia bisa gimana ya bertukar pikiran juga di situ, ya itu juga lebih baik sih menurut gua. Penanganan yang tepat buat orang kayak gitu, kita anjurin dia buat pergi ke psikologi, tapi jangan dibiarin buat sendiri, tapi kita temenin juga bahwa dia lagi butuh penanganan psikisnya agar dia baik. Menurut gua penanganan yang lebih baik untuk seorang tersebut mungkin lebih ke arah yang orang profesional ya, ke ahlinya lah. Jadi kayak lebih ke konsultasi ke psikolog. Kalau nggak bisa ke psikolog, orang tersebut bisa kearahin ke arah psikiater yang lebih untuk penanganan lebih baiknya. Nah, dan juga kalau orang-orang yang kayak
fanatisme itu tuh kan nggak perlu banget nih buat dijauhin, karena kan mereka kalau kita jauhin atau gue jauhin dia, nanti mereka bakal jauh lebih jauh dan nggak bisa memperbaiki lagi ke jalan yang bener itu gimana. Gimana perasaan lo tek ulang hamil 8 jam? Aduh, sangat menegangkan. Gimana perasaan lo tek ulang hamil 1? Keren.